Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Oke, pada video kali ini ceritanya saya mendapat job untuk membuat food container. Ini tempat jualan yang lagi tren saat ini, yang bentuknya seperti kontainer, seperti kemas seperti itu ya. Tapi untuk job kali ini saya tidak akan mengerjakannya sendiri. Saya bersama dengan senior saya dalam bidang perhuluan. Dia ini sudah seperti guru saya dalam pengerjaan hulu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita potong dulu bahannya. Yang pertama kita buat nanti adalah lantai dan atapnya. Lantai dan atap itu ukurannya sama, yaitu panjangnya 250 cm dan lebarnya 160 cm. Seperti ini hasil pemotongannya. Kita sambung dengan metode sambungan 45 derajat ya. Kita buat dua buah persegi panjang yang ukurannya sama untuk atap dan untuk lantai. Dirangkai seperti ini lalu dilas pojok-pojoknya dulu agar tidak lepas. Nah, setelah dilas pojoknya kita beri ini semacam tracker. Ini ilmu lapangan ya. Tujuannya diberi seperti ini agar jarak antar diagonal yang satu dan diagonal yang lain sama, jadi tetap siku. Karena saat dilas hulu ini tipis kan, bisa molet, jadi bisa berubah sendiri sudutnya. Jika sudah sama ukuran diagonalnya baru dilas full depan dan belakangnya. Untuk hulu rangka kita gunakan ukuran 4x4 dengan ketebalan 1,6 mm ya. Dan ini satu lagi, pojoknya diberi besi beton seperti ini agar sudutnya tidak berubah setelah selesai pengelasan, karena tracker ini nanti kan akan dilepas, jadi tidak berubah nanti. Untuk bidang yang satunya kita tinggal buat di atasnya, karena ukurannya sama, ini tinggal ditempelkan di atasnya lalu dilas. Bidang yang satu ini juga diberi besi beton ya pojoknya agar tidak berubah. Nah, ini masuk ke pemasangan tiang. Tiang ini ukurannya yang untuk muka depan 200 cm dan untuk yang belakang tingginya 185 cm. Nah, kita buat miring agar saat hujan airnya nanti bisa langsung mengalir. Nah, ini penggabungan atap dan lantainya beserta tiangnya. Untuk seluruh proses pengelasan sama seperti video saya yang sebelumnya tentang pengelasan hulu, bisa disimak videonya. Dan ini mulai masuk ke pengelasan bentuk pintu dan bentuk jendela. Tinggi dari dinding bawah sampai ke tengah ini 1 meter. Dan ini mulai masuk ke pengelasan lantai. Ini lantai kita bikin kokoh ya, karena ini nanti tidak akan diletakkan di tanah. Ini nanti akan diberi roda, jadi ini lantainya akan mengambang, maka harus dilas yang kuat. Ini coba kita cek kekuatannya. Nah, seperti ini. Untuk jarak antar besinya ini 40 cm menggunakan besi hulu 44 dikombinasi dengan 24. Ini masuk ke proses pemasangan dudukan atap. Ini nanti sengnya akan lebih lebar dari kontainernya, maka diberi dudukan seperti ini. Panjangnya 25 cm. Ini juga digunakan untuk penutup resplang atau penutup seng agar terlihat kokoh.
Dan ini masuk ke proses pemasangan resplang dan pemasangan dudukan seng. Karena seng ini nanti akan dipasang ke dalam, bukan ditempelkan di samping, maka harus diberi dudukan lagi dengan holo 24. Tujuan pemasangan seng agak ke dalam ini tujuannya agar rapi dan demi keamanan, karena jika ditempelkan di samping resiko terkena tangan akan lebih besar karena seng ini tipis dan tajam, bisa saja berbahaya untuk calon pembeli nanti. Oke, sekarang masuk ke tahap pengecatan rangka. Cat yang digunakan yaitu cat hitam doff. Ini dalam pengerjaan kontainer ini menghabiskan 2 liter cat hitam doff dan 1 liter cat kuning. Untuk detail bahan-bahannya nanti bisa dicek di deskripsi, akan saya cantumkan di situ. Jika tutorial ini kurang begitu mudah dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan sehat selalu, dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa suka dengan konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Oke, kita masuk ke tahap pemasangan dinding seng. Ini yang kita pakai sama dengan atapnya ya bahannya, yaitu spandek atau atap galvalum. Pemasangannya dengan menggunakan paku roving ukuran 2 cm. Untuk pemasangan paku roving bisa dicek video saya tentang jenis-jenis matabur, ada di situ. Nah, jika dipasang agak ke dalam seperti ini kan hasilnya rata dengan rangka ya, jadi rapi juga aman. Jangan sampai nanti ada pembeli tangannya kemana-mana malah tergores seng, malah tidak jadi beli, malah kita ngantrin ke dokter nanti. Oke, karena video ini durasinya sangat panjang, maka saya bagi menjadi 2 video ya. Ini untuk part yang pertama, nanti finishingnya di part kedua, insya Allah 2 atau 3 hari lagi akan saya tayangkan. Untuk pemasangan dinding samping ini, pemasangannya pada bagian galvalum yang datarnya, bukan bagian yang menonjolnya. Jadi pemasangan paku rovingnya pada bagian yang paling datarnya, berbanding terbalik dengan pemasangan atap. Kalau atap kan memasangnya pada bagian menonjolnya. Nah, untuk pemasangan atap ini menggunakan paku roving yang panjangnya 5 cm. Hati-hati dalam pemasangan atap spandek seperti ini ya. Kita harus lebih melihat di mana dudukan besinya. Kalau meleset soalnya nanti berlubang, kita harus menambalnya. Oke, ditunggu ke part 2 nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.